Tadi banyak komentar dari netizen, dari Brownies, cuman aku bilang tolong komentarnya dijaga banget untuk tayangan ini. Kenapa? Tapi lebih ke Umi, nggak pas kostumnya katanya gitu kan ya. Ya. Udah serius. Ya, serius lo jangan kayak gitu. Nungguin apaan ya? Kita tuh saling melengkapi. Pink itu kan jambu air. Iya. Kita coklat itu bumbu rujaknya. Iya, Sini nih udah ke wedding cake ya, rame banget ini. Ya sekarang ini kita kedatangan artis yang Ini warnanya bener-bener pink sama hijau. pink nggak? Lu pink sama pink, nggak ada hijaunya mana? Barbie sama Ken. Pipi. Iya. Lo tau gak Oma, lu ngomong begitu dia udah nanggapinnya serius ya, dia nungguin begini. Hah? Langsung begitu? Sekarang kita kedatangan artis yang udah lama nggak muncul di TV, tapi beritanya muncul di mana-mana. Kita panggil ini dia, Egy John. Silakan dulu Egy. Iya. Egy, terima kasih sudah datang ke Brownies pastinya. Akhir-akhir ini banyak banget berita tentang kehidupannya Egy John yang jadi perhatian netizen. Ya, aku lihat artikelnya dulu ya, ini. Egy John, artis yang dikabarkan jual Instagram demi biaya pengobatan ayah. Itu gimana? Itu bener apa enggak, Egy? Enggak, itu akun Instagram aku udah lama kehack. Jadi sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu, mungkin 2020-an lah. Oke. Cuman aku nggak tahu caranya ambil balik akun gitu kan. Ada report doang, report bahwa dia impersonating aku gitu. Tapi nggak tahu, pokoknya karena banyak banget yang kayak form harus diisi gitu. Jadi ya udahlah ribet gitu kan, terus nggak main sosmed juga. Terus akhirnya ya udah, ternyata ada kabar bahwa akun itu digunain sama hacker itu untuk menipu orang gitu. Jadi dia entah dia DM atau melalui stories, dia tuh aktif gitu untuk terus mencoba untuk scam. Dan sementara papaku tuh udah meninggal dari tahun 2007 gitu. Jadi ya itu bisa dipastikan itu beritanya hoax. Hoax, ya. Dan penipuan, lebih ke penipuan sih. Oke, jadi lebih ya menggunakan Egy ini sudah memilih untuk tidak menggunakan sosial media dan dia memanfaatkan hal itu ya. Oke, jadi dan netizen akhirnya hampir sebagian besar percaya gitu. Percaya karena kan dia verified, account verified kan gitu. Oh. Jadi mereka mungkin kayak pikirannya oh ya ini benar gitu. Official. Ya karena udah kehack ya. Jadi Kehack. udah tahu. Iya akhirnya gaptek gitu, nggak tahu gimana cara ngambilnya ya gitu. Iya. Iya. Emang ayah berarti kan meninggal tahun 2007. waktu meninggal sakit apa ya? Meninggal diabetes sih bener. Oh, diabetes. Jadi kayaknya dia research juga gitu, riset bapaknya gitu apa gitu, ibunya gitu apa gitu. Oh. Kayaknya dia riset juga. Gitu. Tapi kalau memang si penipunya itu, aku ada tuh nomor rekeningnya dia, fotonya sama nomor teleponnya. Oh, jadi kalau orang mau transfer ke dia tuh kamu sampai udah dapat nomor rekening itu? Ada karena dari korban juga kayak ini saya transfer buat bapak ya gitu, bapak saya udah meninggal gitu. Terus astagfirullah kenapa? Ini dia Ana lihat ini postingan gitu, terus dia lihat waduh udah deh. Oh jadi udah banyak korban juga. Ada nomor rekeningnya beserta banknya, namanya dan orangnya namanya itu terus. Jadi misalnya kayak dari korban lain Sama gitu ya. namanya. Terus akhirnya saya bilang ini gimana ya caranya. Akhirnya berusaha untuk report ke Instagramnya. Terus juga kayak sekarang berubah gitu kan. Jadi kayak meta gitulah namanya ya Facebook itu. Terus jadi aku bingung gitu gimana cara reportnya ya gitu. Ya, melalui tayangan ini mudah-mudahan semua manis yang ada di rumah bisa bantu report ya. Iya. Bisa dibantu report. Instagramnya apa? Fatubalil Guroba. Oke, itu yang verify tuh. Yang verified ya. Yang verify ya. Jadi itu bisa di report kalau itu bukan Egy John yang asli yang pegang ya. Iya. Jadi itu hacker. Udah lama nggak main sosmed, lama banget. Oke.
Dan sudah banyak banget korban yang akhirnya memberikan uangnya ya karena mungkin temennya Egi ya memang fans atau yang peduli ya. Iya. Akhirnya ikut membantu, dipikir beneran karena account verify. Iya. Oke. Itu dia. Gi, ada usaha Egi nggak untuk melaporkan hal ini? Kemarin sih udah ngobrol-ngobrol, ini kayaknya harus dilaporin ke polisi. Cuman aku bingung ya, kalau misalnya aku laporin ke polisi nanti si korban-korban ini gimana gitu? Apakah dia ikut sama aku juga? Apa dia punya bikin laporan yang berbeda atau gimana gitu? Jadi kayak masih diomongin lah. Jadi mesti konsultasi juga sama kuasa hukum ya? Sama kuasa hukum. Egi udah ada kuasa hukum berarti ya? Tapi temen sih, kuasa hukumnya teman gitu, Oke, bukan jadi yang bisa diskusi ya? bukan yang kita datang ke pengacara. Oke. Nah, ini berbicara tentang hal ini kan viral karena beritanya tentang ayah nih. Ayah. Ya, jadinya dinaikin lagi beritanya padahal ayah udah meninggalnya udah lama. cukup lama gitu ya. Malah jadi kangen atau enggak sih? Kangen lah. Apalagi mama tuh kangen banget sama papa. Iya. Karena kan mama nggak nikah lagi kan setelah papa menikah karena udah tua juga dan ya jadi mama tuh menyendiri aja gitu. Kalau sakit ya sendiri sama anak-anaknya gitu. Papa sih itu semuanya kangen lah gitu. Kita tuh kalau ingat papa gimana ya, sedih gitu. Kalau perjuangan, kalau ngelihat ibu tuh udah pasti ya gitu sedih. Tapi kalau bapak tuh sedihnya lain aja. Rasanya beda. Kalau aku jalan gitu ya ngelihat bapak-bapak di pinggir jalan gitu atau apa, walaupun dia misalnya kayak mau ke kantor apa, itu tuh ingetnya Papa. bapak. Iya, dia. Apa yang paling Egi ingat sih tentang bapak? Kalau bapak tuh apa ya, bapak tuh lucu orangnya tuh lucu terus bisa bergaul. Malah aku yang nggak bisa bergaul gitu, kurang bisa komunikasi gitu. Kalau bapak tuh bisa masuk ke mana aja gitu. Makanya temennya banyak dan disukain sama banyak orang gitu. Jadi apa yang lebih banyak menghibur anak-anaknya gitu ya pada saat itu ya? Iya, jadi ya pokoknya mama tuh yang kayak ngertiin aja lah gitu. Pokoknya kalau misalnya papa tuh lagi misalnya tanda kutip itu misalnya nggak punya uang gitu ya, ya pokoknya mamaku tuh udah kayak tahu gitu. Udah saling pak. Saling ngerti lah ya. Memahami, iya. Oke. Aku ada artikel lagi, coba buat Egi. Mana artikelnya? Silakan. Egi John panik mencari ambulans, sang ibu dikira meninggal dunia. Maksudnya gimana, Gi? Nah ini waktu kejadian itu mama tuh keselak. Sedak gitu? Tersedak, iya tersedak. Cuman di rumah nggak ada orang, ada anak kecil gitu, keponakan aku dari kakak aku gitu. Nah itu nggak ada orang, nggak ada yang nyelamatin terus. Jadi pas aku pulang ke rumah, mama tuh udah kayak cuman bilang nggak bisa nafas, la ilaha illallah, terus tangannya nunjuk ke atas gitu. Saya kira ini kayak sakaratul maut gitu kan. Terus nggak lama nggak bisa gerak, jatuh, terus tangan tuh kaku, badan kaku, terus muka biru gitu. Wah aku langsung panik, ini kenapa? Akhirnya dibawa oksigennya mama tuh dikasih ke hidungnya untuk nafas. Aku masih nggak tahu ini kenapa posisinya, terus kayaknya keselak. Itu aku sama kakak aku telepon, balik sekarang mama nih nggak bisa nafas gitu. Kakak aku juga panik, dia juga lagi kerja. Sampai di rumah, ini kenapa? Kita sama-sama nggak tahu kenapa, tapi kita akhirnya cari tahu kayaknya keselak gitu. Soalnya di situ ada makanan, kayaknya mama lagi makan keselak. Terus aku sama kakak aku itu, aku kan nggak gitu ngerti ya cara yang Heimlich maneuver atau apalah itu ya, Heimlich itu. Nah terus berdua, tapi kakak aku tuh dia jago banget. Aku kasih videonya aja nih kayak gini nih. Tapi mama posisi udah nggak sadar tuh. Jadi udah kaku, udah kayak mayat, badan dingin, biru, dan nggak nafas sama sekali. Dan jadi tuh di situ aku langsung inisiatif panggil ambulan itu. Oke. Sulitkah manggil ambulan pada saat itu? Wah susah banget, parah, susah. Susahnya gimana Gi? Susah, banyaknya mereka tuh pada sibuk, terus nggak tahu ya. Padahal itu aku
ambulans di puskesmas sama segala macam, malah akhirnya yang bisa itu malah ambulans dari tempat pengajian aku gitu. Itu yang mau bantu. Sementara kalau yang dari puskesmas atau dari mana itu malah saya dicuekin gitu sih. Saya nggak tahu kenapa, atau mungkin ada SOP-nya atau gimana yang harus saya lakuin atau apa, saya nggak tahu. Tapi kan itu emergency ya. Gitu. Jadi saya nggak tahu sih gimana prosedurnya untuk cari ambulans. Jadi malah akhirnya ke teman pengajian aku, dia punya mobil ambulans khusus untuk bawa pasien gratis gitu, apa aja. Tapi sebelum dibawa ke rumah sakit, Mama napasnya udah benar? Nafas lagi, alhamdulillah. Setelah dikasih, Tapi itu di Heimlich itu manuver itu di hentak-hentak itu tuh lama banget, sampai Mama tuh mungkin apa ya, retak kali ya rusuknya gitu ya, sampai akhirnya kita juga kasihan gitu, Mama ininya udah sakit banget, karena memang kalau kayak di CPR pun kemungkinan bisa remuk kan dada gitu ya. Jadi kayaknya ketekan-tekan, kakak aku juga kenceng, Mama badannya gede. Jadi harus butuh tenaga yang kencang untuk hentakinnya. Tapi alhamdulillah ternyata tiba-tiba nafas gitu. Jadi pas di situ mobil ambulans datang pun kita udah gitu. Udah nafas gitu. Tapi tetap dibawa ke rumah sakit atau enggak? Dibawa. Tetap dibawa ke rumah sakit? Tetap dibawa. Pakai ambulans itu? Enggak, kita pakai mobil pribadi sih waktu itu. Karena kita beres-beresin Mama dulu. Karena Mama tuh di situ selesai bisa nafas itu langsung buang-buang air gitu lah. Buang-buang air semuanya, keluar semua dari perut gitu. Oke. Jadi kayak udah parah sih gitu, udah kayak meninggal sih, sempat meninggal sebentar gitu. Karena udah nggak ada nafasnya, terus udah biru semuanya gitu ya. Oke. Dan Gi, berarti Mama sekarang tinggal sama siapa? Mama sama kakak aku, sama aku juga, terus ya udah kita ngerawat Mama bareng-bareng gitu. Oke. Tapi apa yang paling ditakutin sama kamu nih kalau tentang Mama? Yang pastinya kalau Mama nggak ada ya, kalau Mama meninggal itu yang paling aku takut banget kehilangan. Tapi udah pasti kita akan ngalamin itu. Terus yang aku pengen sih Mama bisa panjang umur, bisa sehat terus, sampai akhirnya mungkin aku bisa haji bareng sama Mama itu sih. Karena Mama pengen haji. Tapi kalau dari Egy sendiri, ini mungkin ya kenal Egy aku udah lama baru ini lagi ketemu Egy ya. Iya. Baru ini lagi ketemu Egy dan ngelihat sekarang Egy, bagaimana Egy bisa bertahan nih ya untuk hari-harinya Egy. Itu untuk hari-hari ya dari jualan sih. Egy jualan apa? Jualan baju-baju muslim. Dari konveksi sama jualan makanan gitu. Sekarang aku malah lagi bikin jualan telur asin gitu. Jadi itu dari jual-jualan gitu. Tapi selebihnya ya kalau untuk kayak biaya Mama, rumah sakit dan lain-lain itu kakak aku sih biasanya yang bantu. Karena kakak aku juga baik banget, Masya Allah. Mereka baik banget. Ngasih uang tuh nggak tanggung-tanggung untuk Mama tuh benar-benar totalitas lah gitu. Saling support lah ya. Support. Jadi kalau misalnya aku bilang kalau aku nggak bisa bantu banyak, tapi aku bisa bantu waktu, aku bilang gitu. Jadi ke kakak aku. Tapi kakak aku tuh baik banget sama aku juga. Mereka tuh sayang banget gitu. Oke. Dan Egy berusaha untuk bertahan ya semuanya untuk penghasilan hari-hari. Buat semuanya supaya, karena Egy orang yang sibuk waktu dulunya ya, tapi tiba-tiba kalau jadi nggak sibuk pasti kan akan bingung ya mau ngapain. Bingung, apalagi kalau kita umurnya udah tua gitu ya, jadi bingung juga gitu. Untuk kerja tuh nggak mungkin, maksudnya kantoran tuh nggak mungkin lah, udah tua gitu kan. Terus emang Egy usia berapa sih? 35 sekarang. Oh, masih muda gitu. Susah. Egy lihat no. Ada yang 55, 66. Iya. Itu udah pensiun harusnya. 45, enggak. Dia rencana emang sampai 80 ya di sini ya. Tapi susah untuk kalau untuk memulai karir tuh dari 35 tuh susah. Mereka akan cari fresh graduate pasti. Gitu. Dan ya, Egy
apapun itu ya buat aku Egy sedang menemukan kenyamanan dalam dirinya. Jadi kesenangan dalam dirinya dan cerita yang Egy lewati, bagaimana Egy yang sama sekali udah nggak berteman, bergaul dengan sosial media, tapi tetap aja ada orang jahat yang menggunakan sosial medianya untuk memanfaatkan momen itu. Tapi Egy tetap menjadi anak yang sabar, hebat. Nah, Gi, ini tapi kalau ngomong-ngomong tentang hari ini nih, ini ada lagi nih. Ada mama yang keren banget nih, kece banget. Jauh lebih kata sabar, udah cantik, pinter banget nih. Ada Mama Mona, hai, silakan. Aduh, dibilang kece tapi dari tadi garing nih nungguin Wendy nih. Aduh, mana sih Wendy? Katanya mau jemput, tapi udah jam segini nggak datang-datang. Lama banget sih, telepon gak diangkat-angkat lagi. Mana si Wendy nih? Wow, Ini dia. Kakak Mona. Cie. Waduh, gaya banget nih motor baru, Wen. Maaf ya, nunggu lama habis belanja. Oh, ini tuh Yamaha Frigo 125 connected ya, Wen? Oh iya dong, ini Yamaha Frigo 125 Connected. Motor Yamaha yang canggih dan modern Kak Mona. Ditambah, nih, joknya lapang banget. Apalagi kalau lagi jalan sama anak-anak. Pasti nyaman banget kalau dibonceng. By the way, Kak Mona tahu juga motor ini kan? Tahu lah, aku kan punya juga di rumah. Wah. Nih, lihat nih, aku paling suka ya sama desainnya. Elegan dan sporty banget. Udah gitu ditambah Yamaha Frigo 125 Connected ini memiliki lampu LED dan blue inner lens nih, Wen. Tuh cakep banget ya. Tuh, bener banget. seksi banget. Yoi. Yang ini menjadikan tampilan Yamaha Frigo 125 Connected ini jadi semakin berkelas gitu. Betul, selain canggih Kakak Mona, Yamaha Frigo 125 Connected ini praktis banget karena ada electric power socketnya. Jadi kalau HP lowbat nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, tinggal charge aja di sini. Keren, Ya kan? mantap banget. Emang canggih semua deh fitur-fiturnya. By the way tadi katanya kamu belanja dulu, belanja banyak. Mana belanjaannya nggak kelihatan, bohong ya? Deh, mau ditaruh di mana maksudnya? Iya, taruh di mana? Kan biasanya digantungin di sini, nggak ada Gimana tuh. sih Kak Mona, tenang aja. Kan Yamaha Frigo 125 Connected ini bagasinya luas, lihat nih. Mana? Tuh. Wih. Ya kan? Luas banget bagasinya. Jadi nggak perlu repot kalau bawa barang banyak. Bener banget tuh, ibu-ibu tuh, lihat tuh. Kalau bagasi Yamaha Frigo 125 Connected ini luas banget. Jadi buat ibu-ibu kayak aku gini nih yang suka belanja kebutuhan sehari-hari nggak perlu khawatir lagi. Pokoknya nggak bakalan nyesel kalau punya motor ini. Sangat praktis dan efisien. Yamaha Frigo 125 Connected, The Amazing Matic.